Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arid Nur dalam acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, pada ngos-ngosan kali ini saya sangat berbangga sekali ya karena kedatangan tamu yang sangat spesial, programmer gitu kan, tapi masih sangat muda karena masih duduk di bangku SMA, namun tidak membatasi dirinya untuk berkarya dan membuat berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat dan membantu orang banyak. Siapakah dia? Siapa dia? Hei, hei. Tak kenal maka tak Saya taruh. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, halo semua penonton Kang Arid ya, karena juga saya sebut Kang karena beliau juga kakak kelas saya. Iya, kita satu alma mater ya. Iya, Satas. satu Tasik ya. Nah, nama saya Pajara Siputra, saya masih duduk di bangku SMA 1 Negeri 1 Tasikmalaya. Saat ini kesibukan saya sebagai siswa dan juga sebagai programmer. Mantap memang. Oh ya, jadi apa aja nih aplikasi atau program yang sudah Pak Jri buat? Nah, yang pertama ada aplikasi chatting, Kang. Jadi ada yang saya beri nama G-Apps. Kemudian yang kedua ada aplikasi B2B marketplace. Namanya itu Shippressing. Nah, kemudian yang ketiga ada yang lahir dari Tasik juga nih aplikasinya. Namanya itu Jet Market. Kenapa Jet Market? Karena Jet itu kan plat Tasik, ditambah panggilan saya Z gitu kan. Nah, yang keempat itu yang saya pernah berkontribusi untuk Pemkot dalam rangka penurunan angka stunting. Yang aplikasinya itu pasti Ya. Pemantauan anak stunting terintegrasi. dan itu mendapat apresiasi ya dari PJ Wali Kota Tasikmalaya. betul. Karena itu sangat membantu dalam upaya Kota Tasikmalaya menurunkan angka stunting. Ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Jri. Amin. Dan yang terakhir yang SSD kan. Oh, SSD. Iya. Jadi gini Jri, waktu saya masih dinas di Kabupaten Serang ya, kurang lebih tahun 2020 kan itu sempat tuh Pak Jri viral di sosial media kan. Waktu itu pemberitaannya bahwa anak masih berusia SMP gitu kan. Waktu itu kelas berapa? Waktu itu kelas 3. 3. Oh ya, kelas 3 kan? Kelas 2 kan? Oh, kelas 2. Iya. Kelas 2 SMP bisa membuat aplikasi. Sebenarnya sih bikin ini sebuah aplikasi untuk publik, yaitu untuk bikin aplikasi chatting. Oh, chatting tuh ya? Iya, Tapi- namanya itu G-Apps ya. G-Apps. Iya, dulu tuh. Iya, dulu tuh. Naik. Ya sampai masuk ke televisi atau apa? Iya, berita nasional. Berita nasional gitu ya. Luar biasa sekali dan saya sangat berbangga jadi jujur itu kan sebagai orang Tasik gitu kan sangat bangga lah ketika mengetahui bahwa putra daerah Tasik gitu kan dapat membuat aplikasi yang sangat luar biasa, masih SMP gitu, tapi udah bisa membuat aplikasi. Jadi gini, pas saya berpindah ke Kota Tasik gitu kan, tepatnya di balai kota. Jadi sempat saya menyampaikan informasi yang pernah dulu saya dapatkan ke rekan kerja. Ini kata saya tuh kan luar biasa nih, putra daerah Tasik masih SMP tuh kan, tapi udah bisa buat aplikasi G-Apps namanya, G-Apps. Dia pengen lihat gitu kan, emang mana orangnya. Kan kebetulan waktu itu saya sempat follow juga Pak Jri, ini orangnya. Oh katanya, ini mah tuh katanya yang tempat biasa kita makan. Iya. Nah kebetulan kan orang tua Pak Jri juga kan punya usaha. Ya, orang tua saya punya usaha warung. Ya. Iya. Namanya tuh apa? ZNB. Apa tuh ZNB itu ya? Z-nya itu saya sendiri. Saya suka dipanggil Z sama keluarga Pak Jri gitu kan. Pak Jri. Kalau B-nya itu kakak saya, Abim Bim Bim Bim. Oh, gitu. jadi ZNB itu adalah dedikasi orang tua bernamai anak-anaknya gitu kan, dan mudah-mudahan nama-nama itu menjadi nama-nama doa ya, dan membuat keberkahan baik untuk Pak Jri sendiri maupun usaha yang sedang dilaksanakan oleh orang tua Pak Jri. Amin. Oh iya Jri, saya juga kan sempat
kan kita sebagai satu alma mater nih ya, Iya. Satas gitu kan. Saya juga udah mengikuti setiap sosial media Satas gitu kan. Dan sempat kemarin pas ada reuni akbar ya, atau pas HUT Satas Iya, itu kan, food, ya. HUT Satas saya lihat ada launching lah, Iya. launching aplikasi yang bernama Satas Smart Digital. Iya. Dan itu sangat luar biasa. Saya juga sempat mengikuti juga sosial media dari kepala sekolah yang sekarang ya, kepala sekolah Satas, Bapak Dr. Haji Yonandi SSI MT gitu kan. Dan ide atau gagasan beliau untuk benah kodai Satas ini sangat luar biasa ya, dengan Iya. 3K itu kan. Program 3K. Program 3K. Iya. Apa itu kira-kira program 3K itu ya? Nah. Implementasi seperti apa di Satas itu sendiri? Saya mendengar dari perkataan beliau saat pidato pertama kali mengenalkan program 3K ini. Yang pertama itu K pertama itu karakter, yang kedua itu kabisa, dan yang ketiga itu ketarima. Tarima. Begitu kata beliau. Soalnya gini, kalau yang pertama karakter, justru ini membuat saya sadar gitu ya. Dari SD, SMP, SMA, memang itu harus dibentuk dulu karakter dulu. Karakter yang bagus, yang oke. Jadi biar kedepannya pun oke gitu. Masuk ke PTN yang manapun, kalau karakternya bagus, itu Iya. akan tahan mental gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada program Kabisa. Nggak bisa. Jadi kepala sekolah yang baru ini kita diwajibkan semua siswa untuk ada satu champion gitu. Jadi satu kejuaraan minimal satu gitu. ya, satu anak, satu Iya. prestasi lah ya. Iya, jadi itu Kabisa gitu. Jadi didukung juga oleh kurikulum Merdeka saat ini. Jadi kurikulum Merdeka ini kan sangat mendukung sekali adanya dengan kegiatan Kabisa ini. Salah satunya ada project ini, jadi siswa-siswa itu bisa membuat karyanya masing-masing. Kemudian yang ketiga Katarima. Jadi program ini insya Allah kata Bapak Kepala mungkin tahun ini 100% akan keterima di perguruan tinggi Iya. negeri gitu. Mantap. Nah, Oh iya, terus tadi kan nih Kak yang kedua itu Kabisa ya. ya. Nah kan Pak Ajri ini yang basicnya seorang programmer gitu kan. Kabisa apa sih yang bisa Pak Ajri karyakan atau yang bisa Pak Ajri dedikasikan untuk Satas itu sendiri? Sebelumnya saya akan bercerita dulu kenapa saya suka sekali ke digital gitu, ke programming. Karena programming itu menurut saya ada di mana-mana kan gitu. Iya. Ada di restoran, ada di rumah sakit, ada di sekolah, di mana-mana, di perbankan juga ada. Jadi saya memilih itu karena sekarang itu semuanya udah digitalisasi semua. Makanya kan kemarin waktu project, pas ada project PL5 gitu, saya membuat karya yang diberi nama Satas Smart Digital. Karena ini juga untuk mendukung digitalisasi sekolah. Karena kan itu udah dihimbaukan gitu sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk siap-siap di sekolah itu digital. Nah, kebetulan saya membuat Satas Smart Digital ini tujuan utamanya adalah untuk presensi digital. Saya rembuk dengan beberapa guru apa yang menjadi kesulitan atau problem gitu di sekolah. Salah satunya adalah tentang presensi. Ketika presensi guru masih menggunakan kertas Manual ya, itu. masih manual. Nah, sekarang dan ditulis juga sama sekretaris kelas biasanya ya. Sekretaris kelas. Nah, biasanya saat pembagian raport kan biasanya operator sekolah itu lama sekali Itu merekapnya dari manual gitu. Iya, dari manual itu. Si ini berapa sakit, si ini izinnya berapa kali, dan itu lama gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini semuanya menjadi mudah gitu Dan cepat. ya, cepat gitu. Iya. Sesuai dengan moto dari SSD itu, ada mempercepat dan inovatif gitu. Nah, setelah itu untuk mendukung ini juga perlu didukung oleh beberapa pihak gitu. Tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Iya.
semuanya harus apa? Support ya. Ya, harus support lah gitu. Harus support gitu kan. Iya. Support dengan apapun kan, misalkan guru mungkin support dengan moralnya atau gimana gitu kan. Iya. Rekan juga pasti kan ada support ya. Sehingga Pak Haji juga makanya pasti semangat gitu kan untuk membuat karya itu sendiri. Ya. Tentunya ini juga berkat dukungan dari sekolah dan Bapak Kepala juga untuk dibikinkan SSD ini di 2024 insya Allah full akan jadi sekolah digital di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Wis, mantap. Tepuk tangan dulu. Dan mungkin saya bisa mengatakan ini baru pertama kali mungkin ya di Tasik ada program presensi digital dengan semuanya terintegrasi antara siswa, guru, dan orang tua. Jadi orang tua juga bisa mengetahui apakah siswanya udah masuk atau belum gitu. Terkadang ada aja udah berangkat dari rumah tapi kemana dulu. Nah ini akan kedetek sama SSD ini ya. Tapi potensi atau misalkan keeroran aplikasi gimana? Kan bisa aja kan diakalin atau gimana, misalkan titip HP bisa nggak kayak gitu tuh kira-kira? Atau udah terlink? Itu udah itu waktu pertama saya konsep itu emang udah terbayang. Oh, udah terbayang. Saya udah terbayang ke sana. Terprediksi. Ya, udah terprediksi. Pertama, SSD ini hanya bisa digunakan satu perangkat, satu akun. Jadi kayak aplikasi perbankan tidak bisa dilogin di HP lain. Kecuali atas izin operator sekolah gitu. Jadi kalau misalkan presensi ini pun juga nggak bisa di luar sekolah. Oh, cuma ada radius tertentu mungkin ada radius tertentu. Berapa radiusnya? Gak akan kasih tahu. Oh, jadi nanti ada lagi. Oh, yang bisa. Pokoknya harus di sekolah. Jadi ketika di luar sekolah gak bisa presensi. Nggak bisa. Iya. Ini juga udah diproteksi gitu dengan beberapa keamanan supaya datanya lebih terjaga gitu, karena ini kan pakai selfie gitu. Oh, selfie langsung wajah kita ya? Ya. Kalau misalkan pakai wajah lain itu terdetek juga nggak? Misalkan kalau yang hari kemarin wajahnya bener dia kan, tapi hari berikutnya misalkan ke mana dinding atau masih terdetek gitu? Kedetek kan. Gitu. Oh, jadi nggak bisa. Kalau misalkan diarahin ke manapun si harus sistem itu menolak. Iya, harus wajah. Harus wajah harusnya. Iya. Nah, selain presensi ini ya yang langsung ternotifikasi ke orang tua gitu. Kira-kira di SSD ini ada fitur apa lagi sih? Nah, di SSD ini juga ada fitur aktivitas. Nah, jadi siswa-siswa itu bisa memposting aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas entah itu dalam sedang belajar, sedang bermain, jadi mereka bisa berinteraksi. Di antara jadi istilahnya sosmed satas. Sosmed. Gitu. Oh iya. Sosmed satas. Jadi masyarakat satas sendiri ya yang bisa melihat. Dan itu juga bisa dilihat oleh orang tua, jadi tahu gimana aktivitas. Nah, itu juga bisa diupload oleh guru, Kang. Jadi setelah pembelajaran, guru akan memposting tentunya ya, memposting aktivitasnya di SSD. Jadi orang tua bisa mengetahui aktivitas siswanya seperti apa di kelas gitu. Terus juga ada fitur quiz. Nah, sebenarnya ini quiz bisa dipakai untuk pemantapan di UTBK SNBT. Tapi sekarang sementara soal-soalnya itu random kan gitu. Jadi siswa-siswa bisa mengisi waktu luang dengan mengerjakan soal gitu. Di sana juga kayak TTS atau ya soal-soal gitu. Soal-soal. Iya. Yang langsung ternotif mungkin ya ada soalnya, atau hanya siswa tertentu aja yang misalkan yang mau yang buka kuis. Iya. Atau semuanya bisa mengakses itu gitu. Jadi tergantung siswanya gitu. Dikembalikan lagi ke pribadinya, kalau misalkan ada keinginan atau misalkan ada tekad ingin masuk kemana, pasti kan lebih keras gitu kan. Iya, soalnya di sana juga ada scoring, Kang. Jadi di sana terlihat yang ke-1 siapa, yang kedua. Dan ada database-nya lah ya. Jadi kalau misalkan kita merasa masih di bawah orang lain, mungkin akan lebih ekstra lagi latihannya mungkin ya. Iya. Dan akan terus mencoba kuis berikutnya supaya ada peningkatan nggak? Iya, betul. Peringkatnya gitu kan. Nah, selain kuis, apa lagi? Atau misalkan ada proyek yang ingin dikembangkan gitu di SSD ini,
kira-kira kedepannya SSD mau dibawa kemana gitu? Untuk pengembangan ada tentunya kan, salah satunya adalah fitur apa sih, BK ya, bimbingan konseling. Jadi nanti itu ada sistem di mana siswa mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tren perkembangan anaknya gimana gitu. Pengetahuan anaknya gimana gitu. Apakah naik atau turun, karena untuk masuk ke PTN itu untuk jalur SNBP ya, untuk jalur raport itu nilai harus meningkat terus dari semester 1 sampai semester 5. Nah, dengan SSD ini untuk kedepannya bisa mengetahui gitu bagaimana tren perkembangan anaknya gitu. Nah, dengan menggunakan data-data kebutuhan nilai untuk masuk ke PTN tertentu, misalnya PTN X butuhnya berapa skornya. Nah, nanti disesuaikan dengan cita-cita siswa tersebut gitu. Nah, nanti supaya lebih semangat gitu untuk ngejarnya gitu. Nanti ketahuan nih trennya gimana, naik atau turun gitu. Berarti kalau misalkan fitur konseling BK ini dituangkan ke SSD, kayaknya bakal luar biasa ya. Iya. Tapi tentunya kan mesti terkumpul dulu nih data-data siswanya, data-data pribadi, maksudnya dari segi akademis maupun non akademis, dari minat atau bakat gitu kan. Nanti kalau misalkan data ini masih kurang, tentunya kan tidak akan menghasilkan kesimpulan bahwa siswa ini pasnya masuk ke sini mungkin ya. Pasti itu perlu ada penggalian potensi dari masing-masing siswa gitu kan. Dan tentunya butuh dari mungkin BK. BK tetap. Iya, konsepnya mungkin gagasannya harusnya berangkat dari yang kompeten lah di bidang itu ya, di bidang BK. Nah, mudah-mudahan mungkin harapannya bisa terrealisasi lah ya. Iya. Nah, jadi supaya obrolan kita lebih santai, bolehkah saya menyampaikan sebuah pantun? Boleh. Karena di Tasik mungkin ini aja. Kasep. Oh, kasep siapa ya, kasep. Bulan Oktober, hari jadinya kota. Kasep. Kota Tasikmalaya memang asik. Kasep. Di depan mata sudah ada kopi kudita. Kita cicipi supaya obrolnya lebih asik. Siap. Ini rasa apa kan kopinya? Oh, ini gula aren. Cakep kan? Mantap. Selain tadi fitur-fitur yang udah disampaikan, kira-kira masih ada nggak sih yang ada di benak atau di pikiran Pak J yang sebenarnya ingin sekali dituangkan dalam SSD itu? Kira-kira masih ada nggak sih? Kemarin saya sama Pak Kepala dengan guru-guru yang lainnya udah brainstorming nih, nyari fitur yang lain untuk SSD ini lebih inovatif lagi. Nah, ada beberapa yang udah dirancang nih, salah satunya itu adalah rekap prestasi siswa. Rekap prestasi siswa. Jadi nanti setiap siswa yang mempunyai prestasi, jadi bakal direkap oleh sistem ini. Jadi dimasukkan nanti sama pendampingnya atau pendamping gurunya gitu. Nah, nanti dimasukkan ke sistem SSD. Nah, ini bisa menjadi portofolio untuk masuk PTN. Nanti bisa diakses di webnya gitu. Jadi misalnya Kang Arid nih gitu, selama di SMA ini udah bikin apa aja, nanti di sana ada. Bisa diakses, nanti bisa dimasukkan ke pendaftaran perguruan tinggi di sana. Jadi sekarang udah lebih digitalisasi. Jadi portofolio itu kayak CV mungkin ya. Ya, CV. Jadi CV riwayat karya-karya di SMA 1 itu apa aja gitu. Tapi boleh nggak, misalkan kan gini, PTN tuh kan ada PTN, ada PTK, perguruan tinggi kedinasan itu kan. Iya. Kira-kira gimana, bisa nggak itu dimasukkan juga? Gitu? Itu fleksibel sih kalau sistem itu. Itu bisa ke PTN, PTK, PTS, swasta bisa sih. Soalnya kan sepengetahuan saya gitu kan, untuk saat ini minat anak Satas ke kedinasan cukup tinggi gitu ya. Iya, cukup tinggi. Dan perlu difasilitasi juga kayaknya di SSD itu. Iya, ya mungkin lebih ke nantinya ada diadakan latihan soal kedinasan ya kan? Iya, kayak TKD gitu kan. Jadi kalau sekarang mungkin udah bentuk UTBK soal SNBT itu ada, nanti mungkin ada lagi soal yang dikhususkan bagi
anak Satas yang ingin ke perguruan tinggi kedinasan. Kemarin juga banyak ya Kang anak Satas ini. Iya, kebetulan kan di sini juga menjadi tempat kumpul mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke kedinasan. Kebetulan kan saya juga lulusan sekolah kedinasan gitu kan. Dan memang pas waktu saya dulu di SMA di Satas masih minim gitu kan yang ingin ke kedinasan, karena ya anak Satas kan mayoritas pasti dulu ya PTN, tapi sekarang kayaknya udah semakin banyak gitu banyak kedinasan. Nah, selain ada fitur prestasi yang tadi, kemarin juga udah dirembugan, ada yang namanya poin ramah anak. Poin ramah anak. Ya. Jadi kita namanya poin ramah anak, bukan poin pelanggaran. Poin ramah anak bukan poin pelanggaran. Ya. Misal, jadi setiap siswa yang kesiangan ataupun ada misalnya perlu pendampingan khusus, nanti akan diakumulasikan melalui poin ramah anak. Ketika poin tertentu misalnya ya harus ada pendampingan BK, wali kelas, atau misalnya poin ramah anaknya sudah semakin meninggi baru lewat kepala sekolah. Nah, itu juga menjadi fitur yang luar biasa gitu ya, karena untuk mendata bagaimana sih gitu untuk mendukung yang pertama, karakter pertama, karena semua karakter gitu ada di poin ramah anak gitu. Jadi untuk membentuk karakter yang oke gitu. Nah, Ya, jadi karakter gitu ya. Sehingga kalau misalnya karakternya udah kuat gitu kan, dia tidak akan terdegradasi dengan sistem yang kurang baik gitu. Nah, iya. Jadi memang idealismenya terjaga lah kalau misalkan dia berkarakter. Nah, terus kemarin juga sempat saya mengikuti perkembangan di sosmed dan di media elektronik gitu kan. Kan katanya Satas kemarin baru pemilihan ya? Iya, pemilihan OSIS dan PK. OSIS dan PK. Iya. Nah, dan katanya informasinya tuh bahwa sistem pemilihannya udah digital ya? Iya. Kemarin apa namanya itu SSD election kan. Oh, SSD. Atau itu bagian dari jadi itu termasuk dari ekosistem SSD. Nah, ini sebagai informasi, jadi SSD ini itu akan menjadi ekosistem untuk sistem informasi sekolah, SIM, sistem informasi sekolah. Nah, ini juga akan menjadi database di sekolah gitu mengenai yang tadi ya, ada nilai anak, presensi, dan kemarin juga yang SSD election itu termasuk dari ekosistem SSD. Jadi nanti SSD ini akan menjadi satu ekosistem seperti Meta sekarang ya. Ekosistemnya ada Facebook, Instagram, dan ada Facebook, Instagram, Threads. Threads ya, kayak Twitter. Nanti mungkin SSD akan kayak bola salju mungkin ya. Iya. Semakin membesar gitu ya. Karena emang ya kalau di sebuah instansi atau organisasi itu nggak bagus kalau banyak aplikasi, jadi semua itu harus terintegrasi. Nah, kemarin waktu pemilihan OSIS dan PK emang sudah digitalisasi. Jadi namanya itu SSD election, dalam waktu 2,5 jam langsung diumumkan dari mulai proses pembukaan pemilihan sampai diumumkan itu 2,5 jam. 2 jam saja ya? Iya. Yang berapa pemilih? Pemilih berapa? Kemarin itu pemilihnya itu 1.600. Ya, 1.600. Oh, 1.600. Ya. 2 jam. Oh iya kan, Pak Jri sekarang udah kelas 12 ya. Tentunya tinggal menghitung waktu lah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, harapannya Pak Jri terhadap aplikasi atau program yang udah didedikasikan untuk Satas seperti apa sih? Mungkin harapan saya lebih ke bagaimana maintain saya ke depan kan. Ketika saya sudah lulus dari Satas, saya ingin tetap harapan saya ingin tetap SSD ini bisa dipakai dan dimanfaatkan dengan cara ya dikelola dengan baik oleh lembaga, disupport terus oleh Pak Kepala, guru-guru, siswa, dan orang tua gitu. Ya, ketika kebermanfaatan terasa mungkin dampaknya juga akan terasa ya. Iya. Nah, mudah-mudahan harapannya memang bisa didukung ya oleh berbagai unsur lah, baik itu dari pihak sekolah maupun dari
siswa dan orang tua. Mudah-mudahan gitu SSD ini dapat banyak support lah. Iya. Nah Pak Jri, setelah lulus dari SATAS, rencana nih mau melanjutkan pendidikan kemana sih gitu? Tentunya dengan sesuai di bidang saya, tentunya di TI, Teknik Informatika kan. Oh iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Jri cita-citakan bisa tercapai. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan program atau karya-karya Pak Jri dapat mendukung terhadap cita-cita yang sedang diinginkan, cita-cita yang ingin dicapai. Amin. Sukses selalu Pak Jri. Sukses juga Kang. Siap. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk ngobrol santai di sini bersama saya. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Jri sampaikan dapat bermanfaat